Halo Sobat Sukses PPPK dan CPNS, kali ini Kak Min mau membahas 770.000 honorer tidak terakomodasi di database BKN. Sebelum kita mulai, please like, komen, share dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Jumlah tenaga honorer yang tidak terakomodasi di database sebanyak 770.000 honorer. Ini jelas menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas rekrutmen yang telah ditetapkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan.RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan jumlah honorer yang masuk database BKN sebanyak 1.788.851 orang. Sementara, formasi yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan.RB, untuk rekrutmen CSN 2024 sebanyak 1,28 juta. Rinciannya sebanyak 1,01 juta dialokasikan untuk PPPK instansi pusat dan daerah, sementara sisanya sebanyak 278.427 formasi untuk CPNS di instansi pusat dan daerah. Proses verifikasi dan validasi, verval, yang sedang dilakukan oleh BKN sangat penting untuk memastikan keakuratan data dan kelayakan calon penerima PPPK dan CPNS. Setelah proses verval selesai, diharapkan pendaftaran untuk CPNS dan PPPK dapat segera dimulai untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak yang memenuhi syarat. Proses verval yang dilakukan melalui aplikasi verifikasi tenaga non-ASN dengan 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja, POKJA, yang disebutkan yaitu honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan keabsahan data dan kelayakan calon penerima PPPK. Melalui kriteria-kriteria tersebut, diharapkan dapat dipastikan bahwa mereka yang memenuhi syarat mendapatkan kesempatan yang adil untuk bergabung dengan layanan publik. Semoga proses verifikasi ini dapat berjalan lancar dan transparan, sehingga dapat membantu mengatasi ketidakpastian bagi para honorer yang berharap untuk menjadi bagian dari sistem ASN yang lebih terstruktur. Menteri Anas mengungkapkan penyusunan rincian kebutuhan ASN untuk tahun 2024 yang dilakukan pada rentang waktu 15 hingga 29 Maret 2024, yang kemudian diperpanjang hingga 30 April 2024, menunjukkan upaya yang serius dari pemerintah dalam mempersiapkan alokasi formasi untuk CPNS dan PPPK. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja di berbagai instansi pemerintah dapat terpenuhi dengan tepat, sekaligus memberikan kesempatan yang adil bagi calon ASN yang memenuhi syarat. Semoga proses tersebut memberikan hasil yang baik dan dapat membantu mengurangi ketidakpastian bagi para honorer serta calon ASN lainnya. Tampaknya proses penyusunan rincian kebutuhan ASN untuk tahun 2024 menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, terutama instansi dengan alokasi formasi yang cukup besar. Langkah yang diambil oleh Kemenpan.RB dan BKN untuk melakukan rapat bersama pada 17 Mei dan membahas formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN PPPK merupakan tindakan yang positif. Mengintegrasikan verval dengan formulasi yang tepat dapat membantu memastikan bahwa proses seleksi benar-benar memprioritaskan kualifikasi dan kebutuhan instansi. Melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam proses verval menambahkan lapisan kepercayaan pada integritas proses tersebut.
Semoga kolaborasi antara instansi terkait dapat menghasilkan solusi yang efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Distribusi data yang diperiksa secara acak dan pembatasan verifikator untuk hanya memeriksa satu kriteria sesuai dengan POKJA masing-masing adalah langkah yang penting untuk memastikan keobjektifan dan keadilan dalam proses verifikasi. Adapun hasil Verval Tenaga Non-ASN 2024 per 17 Mei 2024 pukul 00 WIB, yaitu kriteria 2 mencapai 89,87, kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hasil dari proses Verval akan menjadi dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan PPPK. Dengan demikian, keakuratan dan keobjektifan proses Verval menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengangkatan berdasarkan data yang valid dan dapat dipercaya. Selain itu, uji coba platform digital manajemen ASN yang dilakukan oleh Kemenpan RB pada April 2024 lalu pada 6.581 peserta dari 40 instansi menunjukkan upaya pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen ASN. Dengan platform digital tersebut, diharapkan akan tercipta wadah kolaborasi yang lebih baik bagi seluruh ASN, memungkinkan mereka untuk bekerja secara lebih terintegrasi dan efisien. Integrasi platform ini ke dalam portal layanan aparatur negara juga menunjukkan komitmen untuk memperbaiki layanan publik dan meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Semoga langkah-langkah ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perbaikan sistem manajemen ASN di Indonesia. Bagaimana Sobat Sukses PPPK dan CPNS? Apakah nama Anda sudah masuk database BKN? Semoga menjadi PPPK di tahun 2024. Jika ada pertanyaan, Sobat Sukses PPPK dan CPNS bisa ketik komentar di bawah ini. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.